Kembali lagi bersama gue Vicky yang akan menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Pejuang Podcast. Pembahasan podcast gue kali ini, gue ingin bercerita tentang sebuah pengalaman hari ini. Tepatnya itu hari Sabtu, tanggal berapa nih ya? Tanggal berapa lagi gue lupa. Tanggal 20 Juni 2020. Pengalamannya itu apa? Pengalaman itu menurut ini adalah pengalaman pertama kali buat gue. Bener-bener pertama kali gue alamin atau gue lakuin sendiri. Pengalamannya gokil. Jadi ini podcast kali ini tuh gue akan bercerita sebuah proses jalan-jalan. Ya pokoknya cerita proses jalan-jalan gabut gue yang akhirnya membawa gue dari Tangerang menuju ke Puncak Cisarua Bogor. Gokil nggak tuh? Tapi mohon maaf jika ini podcast kali ini agak-agak suaranya terlalu berisik atau ada suara-suara lainnya lagi dari luar, entah suara kendaraan atau suara percikan air, karena gue tidak gue liburan mendadak ini gue tidak menyewa sebuah villa karena gue ingin liburan low budget aja gitu. Dan sekarang ini gue lagi ada di Masjid Atta-Awun Bogor di puncak. Jadi gue istirahat di sini dan gue merekam podcast ini itu jam 11 malam di saat orang-orang yang ya emang udah pada sepi. Jadi tinggal sisa-sisa orang yang istirahat aja di sini, termasuk gua. Gua juga pengen istirahat di sini. Mungkin kalau misalkan udah nggak dibolehin istirahat di sini ya gua mungkin bakal jalan lagi ke atas buat nyari villa penginapan gitu. Jadi ya selagi masih boleh di sini ya di sini dulu aja. Entah kalau di sini tuh enak nanti jadi sekalian subuhan di sini. Ya, jadi ya enak aja lah pokoknya. Belum lagi rame ya kan. Kenapa gua nggak nyewa villa karena gua kalau nyewa villa sendiri itu kayaknya gimana gitu loh. Kayak gue tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di villa itu jika gue sendiri. Gue sendirian di situ. Ya, gue kan orangnya kayak agak-agak waspada. Lebih ke parno sih kalau sendirian gitu di villa di tempat asing gitu ya kan. Jadi lebih baik di masjid aja, nggak apa-apa lah. Dan pembahasan podcast kali ini tuh berjudul liburan ke Puncak Bogor #sendirian. Iya, kenapa #sendirian? Karena emang gue sendirian dan gak ada planning sama sekali. Pokoknya bener-bener kayak baru abis bangun tidur udah bangun nih, pagi ini cerah sekali, kayaknya ke puncak enak nih, cus ke puncak. Gitu cuy, kayak ya udah nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak ya misalkan lu pernah nggak sih pas lagi siang-siang terus tiba-tiba hujan. Nah gue kayak gitu mendadak, nggak ada planning dan tiba-tiba udah cus aja jalan gitu. Dan di sini gue ingin bercerita alurnya dari awal sampai akhir perjalanan dari Tangerang sampai gue bisa menuju puncak dan sampai di puncak ini sendirian loh, really sendirian, bener-bener sendirian, gile. Orang mana yang
bakal bela-belain jalan ke suatu tempat sendirian. Lu ada nggak yang pernah jalan liburan ke orang mana kayak, terserah, orang Jakarta, orang segala macem, ada orang dari mana-mana kayak berbagai macam daerah, yang ke daerah orang, ke daerah yang nggak usah deket-deket, nggak usah jauh-jauh, yang deket gitu, tapi lu sendirian mainnya, sendirian, bener-bener sendirian, nggak ada temen. Nah itu yang gua alami sekarang. Gue bener-bener jalan dari rumah ke puncak itu sendirian, karena ya pertama gue adalah tipe orang yang dadakan, kayak tadi tiba-tiba kepikiran pengen ke puncak, ya cus gue ke puncak. Kedua, mana ada orang yang pengen diajak jalan-jalan secara dadakan tanpa planning, nggak ada, gue yakin nggak ada, karena masing-masing teman-teman gue punya kesibukannya masing-masing, ada yang kerja juga, ada yang ngebucin, ada yang kuliah segala macem. Jadi gue kayak, kalau tiba-tiba gue ngajak ini, mau nggak ya dia ya? Kalau tiba-tiba gue ngajak ini, ada waktu nggak ya dia ya? Kayak ya pikiran-pikiran ribet itu selalu pasti ada, pasti muncul. Makanya gue nggak mau. Bukannya nggak mau sih, bukannya nggak mau ngajak, cuma gue berpikir sederhana aja, kalau ya mendadak begini, ya udah mendingan gue sendiri aja yang jalan, daripada gue ngajak yang lain, ujung-ujungnya mungkin mereka nggak mau atau sibuk, ya udah gue sendirian aja. Nah, jadi tadi tuh dari rumah itu gue udah planning, rencana jalan-jalan itu jam 9 gue bangun jam 9. Jadi habis subuh gue tidur terus bangun jam 9 baru tuh kepikiran yang tadi gue bilang ke puncak enak nih, beneran dong. Dan di situ persiapan gue itu cuma tripod, terus gimbal. Buat yang nggak tahu, gimbal itu kayak sebuah alat stabilizer smartphone, supaya ketika lu ngambil videonya itu nggak terlalu bergetar, terlalu goyang-goyang, jadi bisa stabil. Nah itu gue bawa gimbal, kemudian gue bawa apa lagi ya, tas lempang kecil. Ya gue nggak bawa tas ransel, gue bawa tas lempang kecil yang isinya gue isi ya paling dompet, power bank, kabel casan, sama kepala chargernya, terus apa lagi ya, parfum, deodoran, cuci muka, terus sama tote bag. Nah di tote bag itu ya gue isinya ya itu tadi gue isi sama gimbalnya, buat naruh tripodnya. Terus gue bawa headphone juga, ini buat ngerekam podcast. Gue nggak bawa mic ya, soalnya kalau gue bawa mic, kayaknya kalau pas gue rekam suara berisik malah makin jadi deh, suara guanya malah nggak terlalu kedengeran. Jadi gue lebih baik memutuskan untuk membawa headphone yang biasa gue main game, headphone yang akhir-akhir ini sering gue pakai buat podcast juga. Nah jadi itu persiapan gue. Kemudian gue juga nyiapin sikat gigi, odol, sabun, itu yang cuci muka gitu ya, buat cuci muka cowok, sabun cuci muka cowok gitu. Terus sama udah itu aja sih. Dan dan anehnya gue bawa sabun, gue bawa odol buat sikat gigi, buat mandi lah. Cuma gue nggak bawa anduk. Gue nggak nyiapin anduk gue lupain, sama nggak ada baju ganti karena ribet. Makin banyak bawaan makin berat, karena gue mikirnya gitu. Jadi ya udah gue ngambil simple aja, ya udah. Emang kayaknya gue sengaja nggak bawa anduk juga sih, karena berat, karena ya udah nak mandi nanti juga kering sendiri ya kan. Yang penting mah abis mandi wangi, ya udah. Terus gigi udah sih digosok, ya udah, lu mau ngapain lagi? Kalau urusan gimana nanti ngering ini ya
dengan kekuatan sugesti bahwa air yang diguyurkan itu, air yang ada di balon itu bisa kering dengan sendirinya. Aneh lu, aneh. Orang udah nyiapin segala macem, ini aduk buat mandi, buat ngelap nggak disiapin. Gokil emang gua. Terus gua OTW itu dari rumah jam 2 siang ya, jam-jamnya lagi panas-panas tadinya. Gua itu pengen OTW jam 1 atau habis zuhur gitu. Cuma gua mikir kalau gue nggak mikir sih maksudnya. Maksudnya gue gue pengen benerin jam dulu. Tadi gue benerin jam dulu, abis zuhur tuh gue nggak langsung berangkat, benerin jam dulu. Terus ya udah benerin jam lumayan lama tuh, jam 1 baru kelar tuh. Gue berangkat setengah 1 buat benerin jamnya kelar. Nah di situ terus pulang dulu ke rumah lagi. Nah habis itu baru deh OTW jam 2. Nah jam 2 OTW itu gue ngisi bensin dulu, gue isi full jadi masih di Tangerang, gue isi full. Terus di perjalanan itu gue habis isi bensin, gue lanjut perjalanan ngelewatin jalan Kebon Nanas, ngelewatin Cikokol, terus ke Kebon Nanas, terus ngelewatin BSD. Nah habis ke BSD ngelewatin Taman Puspitek, yang daerah Gunung Sindur, kemudian tembus di Parung Panjang. Nah jadi di pertengahan jalan Gunung Sindur itu gue mampir buat makan. beli ketoprak. Gue istirahat pertama tuh gue beli ketoprak dulu. Jam berapa ya? Jam 3 gue beli ketoprak. Nah habis itu gue jalan lagi. Kemudian jam 4 gue istirahat lagi. Istirahat di Parung, nggak tahu di mananya tuh, gue nggak tahu kilometer berapa, pokoknya di jalan raya Parung aja. Mungkin udah pertengahan, udah apa. Jadi di pom bensin gue istirahat, sholat asar, kemudian ya istirahat, ngaso-ngaso kaki, terus beli minum juga karena haus ya kan, perjalanan jauh. Terus jam berapa ya? Terus jam 4:30 berangkat lagi gue. Nah berangkat lagi sampai ke yang mana ya? Jam 5 itu gue baru nyampe yang pertigaan apa yang mau ke Kota Bogor. Yang kalau ke kanan itu Kota Bogor, udah masuk Kota Bogor. Kalau lurus itu masuk tol Jagorawi, ke kiri nggak tahu di mana. Itu perempatan bukan pertigaan, salah gue. Jadi gue belok ke kanan itu. Nah terus abis itu gue mampir lagi. Gue mampir lagi ke pom bensin lagi buat BAB. Mules perut gue cuy. Mules perut gue asli dah. Jadi efek makan ketoprak pedes bet itu. Mules, terus BAB lah gue di pom bensin yang deket itu, pas banget perempatan yang belokan lah, pokoknya ada pom bensin di situ. Nah gue ke situ, gue BAB lah di situ. Nah jalan lagi itu jam 5 kurang. By the way, for your information, gue itu jalan mengendarai motor dari Tangerang ke Bogor itu dengan kecepatan yang sedang ya. Maksimal kecepatan gue itu 60 km per jam. Yang otomatis nggak cepet-cepet banget. Biasanya gue kalau ngebut bisa lebih dari 80 km per jam. Nah itu makanya perjalanan dari jam 2 sampai jam
5 belum sampai ke puncak. Padahal ketika di Google Maps waktu tempuhnya itu sekitar 3 jam setengah, 3 jam 30 menit. Ya, 3 jam 30 menit. Tapi gua lebih dari 3 jam. Soalnya jam 3 sampai jam 5 aja belum nyampe ke, baru nyampe daerah, baru mau masuk kota Bogor. Nah, jadi gue emang pelan, sengaja gue pelan karena ya gue sendirian, ngapain gue ngebut, nggak ada yang harus gue kejar juga. Gue nggak harus ngejar waktu karena gue sendirian. Gue emang pengen niat rencananya tuh sampai daerah puncak atau daerah puncak lah, daerah sekitaran puncak itu emang pengennya malam, udah biar dingin adem aja gitu. Gue pengen ngerasain gimana sih rasanya, jalan-jalan santai, jalan-jalan sore di wilayah Bogor sampai ke puncak gitu. Nah, pas sampai di pom bensin buat BAB itu ya, gue baru nyalain GPS terus lanjutin perjalanan. Dan motor pun gue kendarain lebih pelan lagi, dari kisaran 40 sampai 60. Biasanya sih 40, gue mentokin 40. Terus pas udah mau masuk, apa ya, nama gue inget nama tempatnya, cuma gue lupa nama tempatnya, cuma gue kayak nggak asing gitu, apa sih namanya gitu. Nah, pokoknya pas udah pokoknya jalannya nanjak terus tuh, gue udah nurunin kecepatan lagi jadi 20 sampai 40 km per jam. Nah, lu bayangin tuh, dari yang sedang terus turun ke pelan. Soalnya jalannya nanjak dan gue emang di tanjakan itu nggak pengen ngebut, gue nggak pengen ngegas banget ya, karena ya itu tadi, gue pengen jalan-jalan santai, gue pengen menikmati perjalanan indah di kota Bogor. Pengen ngerasain dulu, adem, enak. Asli deh, perjalanannya itu seru buat gue padahal sendiri, cuma menurut gue seru. Gue akhirnya bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Gue bisa ngeliatin gimana bisa ngerasain sensasinya nanjak terus sampai ke puncak, sampai ke tempat tujuan. Gue bener-bener ngerasain dinginnya udara malam di Bogor, di puncak Bogor, di daerah Cisarua ini ketika malam. Soalnya gue itu ke daerah puncak Bogor itu udah 3 kali. Yang pertama ketika gua libur, waktu liburan tahun berapa ya, 2019 kemarin kah atau 2018 ya, lupa gua. Pokoknya waktunya sama, Sabtu Minggu, dan gua berangkat naik mobil salah satu suami dari temen guru gua di sekolah. Jadi naik mobil si suaminya temen guru gue ini, berangkat jam 8, nyampe puncak itu jam 10 apa ya, jam 10. Nah, habis itu nyewa villa. Nah, selama perjalanan gue itu punya kebiasaan, ketika selama perjalanan naik mobil pribadi ataupun naik bis, gue itu punya kebiasaan buat tidur. Jadi di perjalanan itu kalau gue naik kendaraan kayak bis, kayak mobil pribadi gitu, nggak bisa gue buat melek ngeliatin jalanan sepanjang jalan, itu nggak bisa, pasti bakal tidur. Nih misalkan jalan jam 8, 10 menit kemudian gue udah kayak ngantuk, tidur. Oke, mungkin 5 menit pertama gue bakal, kalau ada musiknya gue bakal ikutan nyanyi segala macam. Cuma habis itu ya udah diem tidur. Sampai nyampe tuh di Bogor aja, udah di puncak aja pas nyampe. Makanya gue nggak bisa menikmati perjalanan. Nah, itu yang pertama kali ke Bogor. Nah, yang kedua kali ke Bogor itu waktu family gathering sekolah SMK ya. Waktu family gathering ke puncak juga.
Jadi sebelum ke puncak itu ada ke Ragunan, habis ke Ragunan baru ke puncak. Nah, sama juga gue nggak menikmati perjalanan. Toh sepanjang perjalanan gue kerjanya tidur. Bener-bener tidur dah, asli dah. Gue nggak tahu kenapa kalau naik bis atau naik itu yang perjalanan jauh lah, tidur gue nggak bisa nggak tidur. Kayak ketika naik kendaraan itu tuh kayak mode hemat baterai aja ya, hemat energi gitu. Gue menyimpan tenaga gue buat ketika nyampe gue, wah aku fresh, wah udah nyampe, wah itu. Tapi kali ini karena gue naik motor Matic ya. Gue naik motor dari Tangerang ke puncak. Itu gue bener-bener nikmati perjalanannya. Gue ngeliatin ya orang lewat, orang rame banyak. Gue ngeliatin jalanan yang naik turun, yang kebanyakan nanjaknya. Gue ngeliatin itu dan seru, bener-bener seru dah jalan-jalan sendirian. Yang wah amazing man, amazing. Enggak, gue nggak tahu ada apa enggak ya orang-orang ya, orang yang emang hobi liburan sendirian ketimbang sama teman-teman atau keluarga. Gue nggak tahu, cuma gue pribadi gue seneng banget. Walaupun ini pertama kalinya gue ngerasa seneng banget. Seneng akhirnya gue bisa kemana yang gue mau, gue bisa pergi ke tempat yang gue pengen gitu loh, walaupun sendirian. Jadi gue nggak harus bergantung sama teman-teman gue, atau diajakin seseorang, atau diajakin guru buat main. Gue sekarang ini akhirnya bisa merasakan yang namanya gue pengen kesini dan gue jalan, nggak harus nunggu orang lain bisa atau nggak harus nunggu orang ini mau diajak apa enggak. Ya gue ya cuma cukup bawa diri gue sendiri. Itu tuh rasanya bener deh. Soalnya nih ya, gue akhir tahun tuh punya wacana pengen ke Bandung atau ke Jogja gitu, naik motor. Bener-bener naik motor dengan jalan santai kayak tadi. Itu bener-bener wah. Cuma kalau misalkan udah dibolehin buat keluar kota gitu ya, buat liburan keluar kota ya. Cuma kalau belum ya udahlah, sekitaran sini aja. Bogor juga nggak apa-apa, Bogor lagi nggak apa-apa. Cuma kalau udah boleh dan kondisinya emang udah kondusif buat bisa gue liburan akhir tahun, gue pengen ke Jogja atau ke Bandung naik motor sendiri. Gak apa-apa gue, asli dah. Soalnya yang sekarang gue rasain sendiri, gue jalan sendiri ke Bogor itu kayak seru ternyata anjir. Nggak harus ada temen ngobrol di sini, nggak harus ribet ya mikirin siapa yang gue goceng, atau ya yang gue bawa diri gue sendiri. Enak aja gitu. Seru asli dah. Ini mungkin karena gue cowok. Kalau cewek ya gue nggak tahu ya. Kalau cewek mungkin agak riskan buat traveling sendirian. Cuma kalau gue pribadi, gue juga pun tadi sepanjang jalan ketika abis maghrib kan gue maghriban dulu tadi di masjid apa namanya, Al Barokah kalau nggak salah. Ada gue nggak ngarang kok, ini masjidnya ada. Sepanjang jalan naik hampir mau nyampe ke Masjid At-Tawun ini, itu jalannya gelap banget dan pencahayaannya itu kayak nggak ada. Gue kayak kok gelap ya, kok sepi jalanan, kayak rasanya tuh pengen muter balik lagi aja lu. Soalnya sepi, deg-degan gue. Ada di sebuah kondisi jalanan sepi dan gelap, apalagi gue nanjaknya itu nyantai aja gitu, nggak ngebut.
pakai ya kecepatan tadi apa 20 sampai 40 kilo. Gua nanjak tuh ngeri, di tengah jalan ada yang ngagetin atau ada yang gimana gitu ya kan. Makanya tadi tuh sempet agak deg-degan juga ngelewatin jalan sepi, nanjak sepi, gelap, lu siapa yang gak deg-degan lewat jalanan begitu lu, tapi yang gue sadari adalah ini tuh malam minggu dan nggak mungkin sepi nih. Puncak itu malam minggu nggak mungkin sepi nih, pasti rame. Gue positif thinkingnya pasti rame. Bener dong. Sepanjang jalan nanjak tadi tuh banyak orang yang malam mingguan di tempat gelap-gelapan, di pinggir jalan, di pinggir tebing. Ada loh, ada. Dan itu fenomena baru yang baru gue lihat. Ada orang pacaran di pinggir tebing, di pinggir jalan yang ya lu tau lah, pinggir jalanan nanjak itu ya pinggirnya tebing kan, tebing yang di bawahnya itu ya jurang atau apalah itu di bawahnya. Pokoknya serem lah kalau jatuh ke bawah. Dan ada orang pacaran di pinggiran. Aduh, nggak ngerti gue. Ya tapi ya nggak masalah sih, seenggaknya ya ada ramenya. Terus ketika gue nyampe masjid ini, nyampe sini pas banget Isya jam 7-an. Iya jam 7-an kurang lah, pas banget Isya jam segitulah, jam-jam segitu. Jadi perjalanan dari Tangerang sampai ke puncak gua tempuh dalam waktu 5 jam. Gile, 5 jam coy. Dan itu pun santai gua jalannya, bener-bener santai. Bener gak sih 5 jam? Jam 2 3, 4, 5, 6, 7. Iya bener, jam 7 malam gua nyampe. Ya 5 jam loh. Over 1,5 jam. Yang harusnya 3,5 jam jadi lebih, jadi 5 jam. Gokil. Santai, emang enak aja gitu jalan santai. Emang sih agak capek sih, makanya gue berhenti berkali-kali buat bisa sampai bener-bener sampai ke tempat yang gue tuju. Tapi gue di sini sih nggak langsung balik ya. Kalau gue pas nyampe sini langsung pulang, wah tepar gue. Bisa bisa tepar di tengah jalan itu, turunan, nama apalagi turunan semua yang harus butuh konsentrasi lebih buat neken rem, mencet rem. Soalnya nggak sanggup juga gue kalau misalkan harus langsung balik, pas nyampe langsung balik nggak bisa. Makanya ya minimal besok siang, soalnya abis ini tuh maksudnya besok nih gue punya wacana buat pengen jalan-jalan lagi, mumpung lagi di Bogor coy. Gue pengen jalan-jalan, apalagi gue udah bawa tripod, udah bawa gimbal. Sayang kalau nggak dipakai, itu sayang banget. Makanya gue harus jalan-jalan. Tapi masalahnya gue tuh gak tahu di puncak ini ada tempat wisata apa aja. Gak tahu gue. Apalagi gue pengen nyari di Google, sinyal gue nggak ada, sinyalnya hilang bosku. Padahal Telkomsel loh jaringan gue. Telkomsel pending di sini, nggak ngerti gue. Tapi tadi gue sempat ngelewatin Taman Safari. Kayaknya ke Taman Safari enak. Udah buka belum ya? Soalnya tadi gue lewat The Rans. Tadi tuh lewat situ masih tutup. Iya, tutup. Bener-bener tutup, maksudnya tutup. Masih di rantai gitu, emang nggak ada yang ke situ. Jadi kayaknya beberapa tempat wisata di puncak ini emang masih pada tutup deh. Jadi nggak tahu deh besok
Kalau nggak ke taman safari ya paling gue ke atas ke kebun teh, foto di sana. Terus abis itu ya turun ke bawah ngeliat-liat ada tempat apa nih yang bagus. Kalau taman safari buka gue pengen ke taman safari. Terus kalau udah habis dari taman safari turun lagi mungkin gue bakal mampir ke kebun raya Bogor. Kalau misalkan kebun raya Bogor juga udah buka tapinya. Tadi sih gue lewat ya nggak kelihatan buka apa tutupnya. Dan ya habis itu ya udahlah pulang. Gue pengen pulang tuh sampai rumah gue pengen sore udah, gue berharap sore udah sampai rumah sih, biar abis misalkan abis isa gue bisa langsung istirahat, soalnya kan hari Senin gue harus masuk lagi. Itu sih wacananya. Jadi perjalanan kali ini ya, perjalanan ini terasa sangat menyenangkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku. Salah, bukan di samping, kalau di samping mobil, di belakangku kawan. Iya. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan atau jalan-jalan atau liburan, dan alasan kenapa tadi itu gue ngelanjutin yang tadi, kenapa gue sekarang ini lebih pengen sendiri untuk kemana-mana dan nggak bergantung sama orang lain atau sama temen gue, karena kayak gimana ya, gue tuh orang yang suka aja mendadak. Gue orang yang enggak terlalu suka planning sih. Maksudnya planning dalam artian bukan planning jangka panjang ya, tapi planning jangka pendek. Kayak liburan ini kan planning jangka pendek. Kayak meskipun gue mendadak, gue tetap bisa jalan. Jadi gue nggak harus ngerencanain jauh-jauh hari buat bisa jalan ke puncak. Kayak hari ini aja. Hari ini gue planning gue cuma baru bangun tidur tadi loh. Baru bangun tidur tadi pagi. Dan tiba-tiba malam ini jam 11 gue udah di puncak aja. Udah di puncak. Itu kan berarti ya gue tidak harus merencanakan ini dari jauh-jauh hari untuk bisa liburan ke puncak dong. Makanya gue adalah orang yang suka mendadak. Gue emang lebih seringnya mendadak karena gue untuk hal yang kayak gini gue nggak terlalu suka merencanakan, karena terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kadang rencana itu bisa berhasil, bisa juga gagal, tergantung dengan siapa lu membuat rencana. Nah, kalau misalkan lu bikin rencana liburan bareng teman-teman lu, pasti akan ada orang yang atau ada teman-teman lu yang akan sulit untuk diajak, akan ya susah untuk mengatur jadwalnya karena mereka pun punya kesibukan sendiri-sendiri. Dan kalau udah kayak gitu ya mau sampai kapan lu menunggu mereka untuk bisa siap dan bener-bener ngumpulin teman-teman lu ini untuk siap semua, untuk bisa semua datang, untuk bisa semua ikut. Kan nggak bisa lu mengharapkan dan merencanakan sesuatu yang kayak gitu tuh nggak bisa. Dan ujung-ujungnya ya wacana tetaplah jadi wacana tanpa adanya sesuatu yang bisa diwujudkan dari rencana itu. Dan kalau udah kayak gitu lu bakal kecewa karena udah nunggu lama, udah ngumpulin duitnya, udah janji waktunya hari ini nggak taunya pas hari H semuanya gagal, atau
mungkin beberapa hari sebelum hari H semuanya gagal. Ya, yang kecewa siapa? Yang kecewa ya lu yang terlalu berharap sama teman-teman lu yang nggak pasti itu. Lu yang berharap ke mereka, ya lu yang terlalu berharap ke mereka, sementara mereka ya udah aja gitu. Dan gue pengalaman soal itu. Kayak ada wacana waktu itu pengen ke Bandung lagi. Nggak taunya pas ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, tidak jadi. Makanya sekarang ini gue lebih suka, lebih pengen atau menginginkan untuk gue lebih pengen untuk sendiri aja udah jalannya cus. Kalau misalkan ada temen yang mau ya nggak ya hayu monggo ikut, kalau nggak ada ya udahlah. Toh sekarang gue membuktikan dengan sendiri aja gue bisa sampai ke sini. Dengan sendiri aja tuh gue bener-bener sampai ke tempat yang gue pengen. Nggak ada masalah kalau dengan sendiri lu bisa sampai ke tempat yang lu tuju. Jadi gue tidak menggantungkan harapan gue ke orang lain atau termasuk ke teman-teman gue. Gue lebih menekankan pada diri gue sendiri, kalau lu bisa sendiri ya lu ya udah sendiri aja. Kalau lu emang nggak berani sendiri dan emang pengen nunggu teman-teman lu ya udah ajak mereka, dan lu harus sabar ketika memang akan selalu ada yang bisa enggak ya lu fokus ke mereka yang bisa. Kalau lu pengen fokus untuk ngumpulin semuanya supaya bisa semua ya nggak akan pernah jadi. Ya lu bisa fokus, misalkan dari 10 orang yang bisa 5, ya fokus ke 5 orang aja, nggak apa-apa. Toh yang penting lu ada temennya, toh yang penting lu nggak benar-benar sendiri. Kalau misalkan lu takut sendiri, nggak apa-apa, seadanya aja, rasanya akan tetap sama-sama menyenangkan. Terus misalkan lu nanya gua, emang lu sendirian gitu nggak bosen apa, nggak bete apa? Kan nggak ada yang diajak ngobrol, kan nggak ada teman ngobrolnya sepanjang perjalanan, kan nggak ada orang yang bisa diajak sharing segala macem ketika jalan. Ya gue bakal jawab gue nggak bete, karena tujuan gue pengen liburan, gue pengen merefresh diri gue nggak perlu ngobrol, nggak apa-apa, yang penting guanya happy, guanya mendapatkan apa yang gue inginkan. Gue benar-benar menikmati hidup gue ya sendiri, nggak apa-apa lah. Emang kenapa ya emang nggak ada temen ngobrol, emang sepi, emang kayaknya ada yang kurang. Cuma kayaknya lebih terbayarkan gue bisa meraih apa yang gue pengen, ketimbang harus merasa bete karena nggak ada teman ngobrol. Gue sih nggak masalah nggak ada teman ngobrol, nggak masalah. Tetap ada temen chatan. Gue tetap bisa chatan sama temen gue tetap bisa chatan sama seseorang. Ya nggak masalah, tetap sama aja buat gue. Bedanya kan ya kalau chatan kan emang ya jarak jauh dan via online, gak usah ngobrol langsung. Kalau misalkan ngajak temen kan pasti ada temen ngobrolnya, ya nggak masalah. Gue tuh bisa menyesuaikan diri di sebuah kondisi. Ketika gue misalkan ngajak temen, gue akan ya emang seneng ngobrol. Mungkin kalau misalkan di sini ada temen gue ngajak temen gue bisa ngajak podcast bareng buat cerita tentang pengalaman hari ini. Wih, kita berdua aja bisa cus loh kesini gitu. Tapi ya kan
karena gue sendiri di sini ya gue nggak masalah. Gue tetap bisa ngobrol juga, berbagi cerita di sini, berbagi cerita podcast, ya. Gak masalah, asli dah. Oke. Di sini tuh rame dan gue tuh seolah ngerasa ditemani oleh orang-orang ramai ini yang gue sendiri pun nggak kenal mereka siapa, tapi gue nggak ngerasa bete atau nggak ngerasa kesepian. Gue ngerasa seneng aja, gue ngerasa happy aja ngeliatin orang lalu lalang di sini yang rame banget. Ya emang nggak ada temen ngobrol, cuma ya gue seneng aja rame di sini tuh rame, seru ngeliatinnya. Dan satu-satunya yang gue rencanakan dari liburan dadakan ini adalah podcast. Iya, podcast. Rencananya pun mendadak juga. Soalnya gue merencanakan ketika di jalan, wah, gue harus nyeritain pengalaman gue hari ini nih. Gue pertama kali liburan sendirian ke puncak, jauh banget itu jaraknya, berpuluh-puluh kilometer. Wah. Dan sendirian lagi. Gila. Makanya gue kayak excited apa tuh artinya? Kayak bersemangat banget buat bikin podcast. Makanya ini gue siapin headphone ini ya khusus buat bikin podcast. Sayang sih di sini nggak ada sinyal. Mungkin kalau ada sinyal gue bakal main game. Bakal mabar PUBG, kalau nggak ML. Aduh. Ada yang memang harus dikorbankan. Dengan gue mengorbankan main game gue tiap malam demi meraih sesuatu yang beda hari ini. Nggak apa-apa sih. Kayak, wah, itu adalah pengorbanan yang setimpal. Gak apa-apa gue gak bisa main game, yang penting gue bisa jalan-jalan ngeliat pemandangan indah. Weh, di sini bintangnya kelihatan jelas loh, banyak, rame. Di Tangerang gue nyari bintang 1, 2, 3 aja susah banget. Tapi di sini, mungkin karena di sini di atas pegunungan kali ya, makanya bintangnya kayaknya deket banget nih. Seru-seru, enak asli dah. Gue pengen sering-sering jadinya jalan-jalan sendiri. Cuma kalau emang ada yang mau nemenin ya nggak apa-apa, sok monggo. Jalan-jalan sendiri tuh enak, nggak perlu takut kalau ada orang yang nggak suka gue ajak kesini. Nggak perlu takut kalau bakal ada yang ngeluh gedumel itu. Karena kan gue cuma bawa diri gue sendiri loh. Masa gue bawa diri gue sendiri aja gue ngeluh, jauh banget nih, capek, ngapain gue kesini ya, enggak lah. Gue bawa diri gue sendiri nggak akan ngeluh kayak gitu. Gue menikmati, gue bener-bener enjoy is my life. Tahu caranya menikmati hidup adalah salah satu hal yang penting supaya nggak julid. Karena orang-orang julid adalah orang-orang yang terlalu mengusik hidup orang lain karena dia nggak tahu caranya menikmati hidup selain dari menjuliti orang lain. Itu sih makanya gue tuh orang yang santai banget menjalani hidup. Gue orang yang simple banget menjalani hidup. Gue ya bener-bener santai. Kayak mungkin orang ngelihat gue adalah orang yang tanpa masalah, tanpa beban ketika menjalani hidup. Kayak enjoy aja. Gue bisa kemanapun gue mau, gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Sementara nggak gitu kenyataannya. Gue juga
punya masalah gue sendiri, gue punya beban gue sendiri, gue punya tanggung jawab gue sendiri. Cuma ketika gue dihadapkan sebuah masalah, ketika gue dihadapkan sebuah pilihan atau emang tanggung jawab, gue tidak terlalu memikirkannya. Kayak gue lagi ada masalah nih, mungkin masalah sama seseorang, mungkin ada masalah banyak lah, apalah gitu, masalah kesehatan, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Ya gue belum berumah tangga. Ya apapun, gue misalkan gue punya masalah apapun, ya gue kayak, perlu nggak nih masalah gue terlalu pikirin, perlu nggak nih masalah buat bikin gue pusing atau stres, perlu nggak ya. Kayaknya nggak perlu deh. Sebenarnya apapun masalahnya, gue nggak terlalu memusingkan, tidak terlalu memikirkan. Toh ketika gue balik lagi buat ngeliat masalah itu, gue jadi ngerasa kayak, ih, masalahnya kemana nih? Kayaknya udah kelar gitu cuy. Emang tidak ada penyelesaiannya, cuma kayak tiba-tiba selesai aja gitu. Kayak setelah gue ngeliat lagi atau gue flashback lagi lah, kayaknya gue kemarin lagi kena gini deh, kena masalah gini deh. Kok sekarang udah kayaknya udah bebas. Ya udah. Cara gue menyelesaikan masalah adalah dengan cara tidak memikirkan bahwa itu adalah sebuah masalah yang perlu gue pikirkan, sehingga nantinya akan membebankan gue. Ya prinsip hidup gue adalah gue enjoy dengan hidup gue tahu caranya menikmati hidup gue dan tidak terbebani dengan yang namanya hidup. Itu sih, makanya gue ingin menjadi diri gue sendiri apa adanya. Iya, bebasnya tapi bukan bebas melawan aturan ya, tapi bebas dengan tetap mengikuti aturan yang ada. Tetap bebas di jalan yang benar lah. Ngomong apa ini, gue ngelantur kemana-mana, dari ngomongin liburan mendadak sampai ke masalah segala. Hidup kok penuh masalah ya. Ya namanya juga hidup tidak akan terlepas dari masalah. Kita semua akan punya masalahnya masing-masing, tapi tidak semua masalah harus selalu ada jalan keluarnya. Ada masalah yang memang cukup jadi masalah dan mungkin akan terselesaikan dengan sendirinya. Jadi coba cari cara bagaimana caranya untuk menikmati hidup kalian. Kalian bisa bersyukur bahwa kalian itu hidup, ya. Kalian bisa bersyukur tentang hidup ini. Gue bersyukur dengan tentang diri gue. Gue bersyukur menjalani hidup yang ya seperti ini adanya. Gue bisa sesantai ini, gue bisa sesimpel ini, gue ya bisa ngerasa bebas kayak gini. Enak lah. Kayak, oh, gue nggak perlu jadi orang kaya buat bisa menikmati seperti ini. Gue nggak perlu jadi orang sukses untuk bisa merasakan seperti ini. Toh, gue hanya orang biasa seperti ini pun gue bisa merasakan bagaimana nikmatnya hidup ya. Penuh pesan moral sekali. Ya jadi itulah cerita gua. Mungkin ketika perjalanan pulang gua bakal cerita lagi. Jadi ceritanya itu setelah liburan ke puncak kemarin. Ya mungkin akan ada, tapi mungkin juga enggak. Ya mungkin podcast yang ini bakal berhenti di sini. Kalau emang ketika pulang nanti nggak ada yang spesial, ya gue nggak akan ceritain karena kan nggak ada yang spesial. Ini spesial karena
pertama kalinya gua jalan sendirian, gua liburan sendirian, gak ada temen, sepi sekali. Tapi tidak apa-apa. Karena ini adalah sebuah pengalaman. Gue butuh pengalaman baru yang beda yang belum pernah gue alamin sih. Contohnya ini. Seru. Habis ini liburan lebih jauh lah. I'm ready to holiday. Yeah. Kayaknya yang dibutuhin semua orang ketika pandemi ini kelar, liburan. Karena gue terlalu berlama-lama di rumah itu stres sih, asli dah. Kayaknya semua orang stres deh lama-lama di rumah. Ini udah masuk fase new normal. Tadi gue berangkat dengan full safety, bener-bener pakai masker, pakai sarung tangan, pakai jaket, sepatu, helm pasti. Bener-bener ya safety banget lah, safety. Di jalan gue jaga jarak. Tapi susah kalau lampu merah, nggak bisa jaga jarak. Deket-deketan semuanya. Ya pokoknya gue tetap mematuhi. Gue di sini pun ketika merekam ini pun gue sendirian di sini. Orang lain pada lewat-lewat, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jaga jarak. Yang penting gue tetap mematuhi untuk tetap pakai masker, rajin cuci tangan. Tadi ketika datang ke sini pun, nyampe ke masjid ini pun gue cuci tangan. Sebelum makan juga cuci tangan. Dan sekarang gue udah lapar lagi nih. Lapar ya. Ternyata udara dingin, hawa dingin itu bikin lapar banget ya. Parah. Lapar. Kayaknya sebungkus 2 bungkus Indomie enak nih pakai telur. 2 bungkus Indomie sebelum istirahat. Nggak tahu gue bisa istirahat apa enggak. Ya itulah itulah kehidupan ya. Untuk mungkin apa sih, gue pengen ngomong apa sih. Jadi gue pengen mesen mie nih. Mungkin karena gue udah terlalu lapar lagi, maksudnya gue harus tutup podcast gue kali ini. Podcast gue cukupkan di sini. Tidak ada kesimpulan, tidak apa-apa. Kesimpulannya adalah nikmati hidup kalian. Wah, bersenang-senanglah. Wah, ada cara lain bersenang-senang selain dugem. Contohnya nonton dangdut koplo, itu seru tuh. Apa sih? Tahu ah. Jadi gue tutup podcast. Jadi segitu dulu aja pembahasan podcast gue kali ini. Dan untuk kalian yang dengerin atau nonton gue di YouTube, silakan bisa subscribe atau ditonton aja nggak apa-apa channel YouTube gue di @smatrofiki_arwin. Kalian bisa tinggalin komentar kalian di situ. Kalian bisa share kalau kalian suka atau menurut kalian bagus buat dibagikan. Kalian bisa like kalau kalian suka. Kalian bisa dislike, nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga dengerin gue di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan aplikasi podcast lainnya di Pejuang Podcast. Dan untuk kalian yang ingin merequest pembahasan yang lainnya, kalian bisa DM gue via Instagram atau bisa via Twitter di @pejuangpodcast. Di Instagram gue bisa DM aja di @smatrofiki. Udah segitu aja. Ya segitu aja. Iya segitu aja. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Ciao.